Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Berapa kali dalam hidup kita merasa seperti pengemis buta yang duduk di pinggir jalan, putus asa dan merasa kurang beruntung secara fisik, spiritual, atau emosional. Menyaksikan kesusahan kita, beberapa orang berlalu begitu saja tanpa mempedulikannya. Mungkin mereka memberi kita uang meskipun mereka tidak membantu kita keluar dari keputusasaan atau kesulitan kita. Orang lain mungkin mencemooh kita atau tidak berani menatap kita. Beberapa bahkan mungkin telah memarahi kita seperti orang-orang dalam Injil hari ini yang menyuruh pengemis itu untuk diam. Saudara-saudari, sama seperti pengemis buta dalam Injil hari ini yang memohon penglihatan, kita juga membutuhkan hal yang paling penting dalam hidup kita, yakni iman. Apakah kita secara teratur meminta iman kita dikuatkan? Apakah kita sadar betapa kita membutuhkan iman yang kuat? Saudara-saudari, Kitab Ayub menyampaikan kepada kita bahwa manusia bekerja keras di bumi. Maka seharusnya tidak mengejutkan ketika dalam hidup kita sebagai orang Kristen menerima beberapa pukulan nyata, bahkan beberapa mengalami kejatuhan. Tuhan tidaklah ingin kita putus asa. Tuhan ingin kita melihat hal itu sebagai kesempatan untuk berpaling kepadanya, sumber kekuatan dan bantuan yang kita butuhkan. Suara-suara lain akan memberitahu kita untuk diam dan tidak mengganggu guru. Lagi pula kita hanya perlu menyelesaikan masalah. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, bagaimana kita bisa menemukan waktu untuk berdoa. Yesus terus-menerus hadir. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberi kita kedamaian yang diinginkan dan didambakan hati kita. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudari, Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia akan mendengarkan permintaan kita seperti yang Dia lakukan kepada orang buta dalam Injil hari ini. Tetapi apa yang seharusnya menjadi permintaan kita? Untuk memiliki bangku yang lebih nyaman untuk duduk di pinggir jalan dan mengemis dengan mudah, untuk memiliki cangkir perak yang indah untuk mengumpulkan uang, atau untuk melihat. Seringkali apa yang kita butuhkan bukanlah apa yang kita minta dalam doa. Kita membutuhkan visi yang hanya dapat diberikan oleh keutamaan iman. Kita membutuhkan kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, untuk melihat bagaimana kesulitan dan pencobaan yang kita alami adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Kita perlu memiliki kepastian yang kuat akan kemenangan akhir anak domba, Yesus, dan kekuatan untuk bertekun dalam kesetiaan. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa melihat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu